Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 83 Peach Blossom Ridge. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Feng Qingge akhirnya merasa lega dan berkata dengan wajah berseri-seri, kita sudah datang jauh-jauh ke sini jadi sebaiknya kamu lupakan saja semua itu untuk sementara. Gunung bunga persik ini memiliki pemandangan yang sangat indah dan itu seharusnya bisa membuatmu rileks. Memem. Murong Yixuan setuju dan berjalan bersama Feng Qingge di sepanjang jalan kecil di pegunungan. 3 hari itu sudah cukup bagi Feng Jiu untuk menata kembali biara bunga persik. Pertama, dia mengubah biara bunga persik menjadi bukit bunga persik dan dia menggunakan semua pengetahuannya untuk mengucapkan mantra di sekitar bukit bunga persik, memisahkan lingkaran luar dari batas dalam. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang secara keliru tersandung di dalam bukit bunga persik, yang mengganggu kedamaiannya. Hutan bunga persik masih dapat dikagumi dan dinikmati oleh wisatawan, tetapi ia menetapkan satu aturan, yaitu akan dikenakan biaya untuk memasuki hutan bunga persik. 3 hari kemudian, banyak pelancong datang lagi ke gunung bunga persik. Ketika mereka mengetahui bahwa ada biaya untuk masuk ke hutan bunga persik, banyak dari mereka yang sangat terkejut. Kalau cuma naik gunung buat mengagumi bunga, kita mesti bayar. Aturan macam apa itu? Tepat sekali, dulu kita tidak perlu melakukan itu. Dengan hutan pohon persik yang begitu luas, bukankah seharusnya dibuka? Mengapa harus ada biaya? Beberapa orang merasa geram sambil menatap dengan marah ke arah beberapa pengawal hitam yang berdiri menjaga di pintu masuk, merasa bahwa sangat tidak masuk akal bagi mereka untuk mengumpulkan uang dan itu sama sekali tidak dapat diterima. Sebagian yang lain lebih pengertian karena hutan bunga persik adalah milik pribadi dan karena mereka memasuki properti pribadi orang lain untuk berkeliling di dalamnya, wajar saja jika mereka harus membayarnya. Jika mereka berada di posisi pemiliknya, jika itu adalah tempat keluarga mereka, mereka tidak akan mengizinkan orang lain masuk untuk berkeliling sesuka hati, atau mengagumi pemandangan kapanpun mereka mau. Dan para pengawal hitam itu tidak sabar untuk menjelaskannya kepada orang-orang itu, salah seorang di antara mereka mengarahkan pandangannya kepada laki-laki yang berteriak itu dan berkata dengan suara yang dalam, bayar kalau mau masuk, kalau tidak sanggup mengeluarkan uang, minggir saja. Para pengadu yang telah ditegur seperti itu, tentu saja tidak mau mengakui bahwa mereka terlalu pelit untuk mengeluarkan uang. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan uang mereka dengan wajah memerah dan kemudian menginjak-injak hutan bunga persik sambil marah. Tidak jauh dari situ, Feng Qingge memegang tangan Murong Yixuan sambil mengamati pemandangan di depannya, dan bertanya dengan heran, apakah pemilik biara bunga persik sudah berubah? Bukankah dikatakan bahwa tempat ini adalah milik pribadi dan tidak untuk dijual? Siapa yang mampu membeli tempat ini? Sementara itu, tatapan mata Murong Yixuan terpaku pada 3 karakter Mandarin dengan goresannya yang lugas dan tak terkekang, bertuliskan Peach Blossom Ridge dan matanya bersinar samar-samar saat dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata memuji, tulisan yang luar biasa. Goresan-goresan yang tidak terkendali dan tidak terkendali dalam karakter-karakter itu dipenuhi dengan keinginan keras yang tak terkendali dan hanya dengan melihat karakter-karakter itu, dapat dilihat bahwa orang di baliknya bebas dan tidak terkendali. Ketika dia memikirkannya, orang yang menulis 3 karakter yang bertuliskan Peach Blossom Ridge ini, pastilah pemilik baru tempat ini. Terlebih lagi, menurut berita, tampaknya pemilik baru Peach Blossom Ridge ini adalah Ghost Doctor yang sangat misterius, yang sering terdengar namun tidak pernah terlihat. Mendengar pujian sepenuh hati itu, Feng Qingge mengalihkan pandangannya ke arah Murong Yixuan dan setelah melihat 3 karakter yang sangat flamboyan dan ditulis dengan berani, bahkan sebagai seorang amatir dalam kaligrafi, dia harus mengakui bahwa ketiga karakter itu juga ditulis dengan sangat baik. Ayo kita bergerak. Murong Yixuan tersenyum saat berkata kepada Feng Qingge di sampingnya. Awalnya dia tidak terlalu antusias mengagumi bunga, tetapi suasana hatinya kini jauh lebih baik. Memem. Feng Qingge mengangguk dan melangkah maju ke samping Murong Yixuan. Di bawah sebuah bangunan kecil di dalam Peach Blossom Ridge, Feng Jiu tengah duduk di bawah pohon Peach Blossom dan menyeduh teh sembari mengagumi bunga-bunga itu sementara Leng Suang berdiri berjaga tidak terlalu jauh darinya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menerbangkan kelopak bunga berwarna merah dan putih dari pohon dan berjatuhan ke bawah.